Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam Sangatta Kutai Timur. Suada 91,1 FM Radio Informasi dan Inspiratif Keluarga. Alhamdulillah sahabat Suada, hari ini di edisi hari Kamis yang bertepatan dengan tanggal 21 Agustus 2025. Halo sahabat Suada, kita bertemu lagi, saya Akifa dalam program Talk with Best. Talk with Best adalah salah satu program Best SMIT Darussalam yang bekerja sama dengan Suada yang akan menemani teman-teman di beberapa minggu ke depan. Halo semuanya, jadi pada program Talk with Best kali ini saya ditemani dengan Kananda. Dan kita kedatangan tamu yang cukup spesial dari Kementerian KPP. Jadi TWS ini tuh agak lebih spesial ya dibanding yang lain. Bukan yang lain gak spesial, tapi yang lain tetap spesial. Tapi yang ini ada poin plusnya nih sedikit lebih spesial. Karena biasanya kan kita cuman sendiri nih. Nah buat beberapa minggu ke depan nanti ada program baru lagi dari TWS. Dan itu kolaborasi dengan KPP. Yang belum tahu, boleh Kak dikenalin namanya siapa? Halo semua, perkenalkan nama aku Isnenur Apriliawati, biasa dipanggil Ainun. Jadi kali ini aku dari bidang KPP mau menjelaskan tentang apa sih itu program Moment Stories. Jadi kali ini aku mau menceritakan tentang ada loh ternyata perempuan inspiratif dari Indonesia yang dia bisa mengubah perempuan-perempuan di Indonesia ini menjadi berpendidikan. Bentar. Kan ini nama prokernya Women Stories kan, ya kan? Nah, proker apa sih yang dimaksud sama proker Women Stories tuh? Maksudnya Women Stories tuh ngapain kayak gitu? Tujuannya. Jadi tujuan dari Women Stories itu kita mau memperkenalkan ternyata pahlawan-pahlawan itu bukan cuman laki-laki. Iya, kan? Karena banyak yang apa ya bahasanya patriarki ya, maksudnya merendahkan wanita ya. Ternyata perempuan juga tuh bisa mengubah pandangan orang lain gitu. Jadi ternyata nggak cuma laki-laki doang yang bisa jadi tokoh-tokoh inspiratif di Indonesia ini. Ternyata ada perempuan yang dia punya motivasi buat perempuan-perempuan di Indonesia ini untuk bisa lebih berpendidikan, lebih berpengetahuan luas. Ya, jadi kayak apa ya? Termasuk juga tujuannya secara garis besar berarti ini kan buat kita tuh khususnya bidang KPP tuh mengenalkan pahlawan-pahlawan wanita ke yang lain gitu kan. Karena tapi emang jujur li kalau misalnya kalau ngomongin soal pahlawan, aku tuh pasti lebih banyak mikirnya pahlawan yang laki-laki kan, maksudnya kayak Soekarno, siapa pokoknya pahlawan Indonesia, pahlawan yang yang berpengaruh gitu berpengaruh. Itu pasti kebanyakan laki-laki. Nah, dengan tujuannya ada Women Stories ini, berarti biar kita tuh bisa kita dan orang lain mengenali banyak pahlawan-pahlawan. Kayak pahlawan itu bukan cuma laki-laki aja gitu, tapi ada juga ya wanita. Nah, sebelumnya kan sekarang kan ini kan collab, berarti kedepannya bakal collab terus kan sama TWS kan. Jadi kan lebih biar jangkauannya lebih luas, lebih banyak audiens yang mendengar kan. Sebelumnya itu di mana? Kalau misalnya mau nge-share soal Women Stories kayak gitu. Sebelumnya kita nge-share-nya tuh di story-story IG, kayak story best, story OSIS gitu. Oh ya, jadi ini ya tetap di-share tapi itu dalam bentuk apa? Dalam Video bentuk atau animasi video gitu. Oh, jadi kayak diedit gitu ya. Mungkin sekarang kayak lebih cepat gitu kan. Jadi kan kita tinggal ngomong, nggak ngedit lagi kan. Ya, jadi kan kalau ngedit kan butuh waktu lama ya. Sedangkan kalau ngomong kan kita tinggal pahami materinya. Habis sudah lebih simpel. Yes, betul. Ya, lanjut. Jadi ngomong kan. Lanjut. Jadi di sini aku ingin perkenalkan pahlawan di Indonesia yang sangat berpengaruh buat
pendidikan perempuan. Oke. Nah, ternyata sosok hebat yang memperjuangkan kebebasan perempuan untuk berpendidikan serta mendapatkan haknya yaitu bernama Syekhoh Rahma El Yunusia. Kalian tahu nggak Rahma El Yunusia itu siapa? Aduh, aku jujur li kurang tahu sih. Iya. Tapi pernah Belum- dengar namanya. Iya, belum. Siapa tadi? Syekhoh? Syekhoh Rahma El Yunusia. Syekhoh Rama Alicia. Dia orang Indonesia. Iya, Beliau. dia orang Indonesia. Beliau orang Oh, iya. Indonesia. Oh, terus ini berarti kita lagi ngomongin pahlawan Indonesia kan? Oke. Terus gimana toh? Dia itu seorang tokoh perempuan dari Minangkabau Mm-mm. yang dikenal sebagai reformator pendidikan Islam dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Mm-mm. Nah, dia ini lahir pada tanggal 20 Desember 1900 di Minangkabau di Padang Panjang, Sumatera Barat. Mm-mm. Nah, jadi dia ini sebelumnya tuh saat masih kecil kan dia tuh yatim ya, Iya, ditinggal ayahnya. iya. Dia tuh punya sifat mirip banget sama ayahnya, kayak Sifat apa itu? sifatnya tuh cerdik gitu. Oh, oke. Terus Syekhohnya ini dia berperan sebagai apa? Maksudnya dia sampai bisa dibilang tokoh inspiratif tuh karena apa? Maksudnya apa aksi yang dia lakukan gitu loh. Pasti kan orang bakal terkenal pasti gara-gara sesuatu yang dilakukan kan. Nah, beliau ini terkenal gara-gara apa itu? Jadi sebelumnya dia itu punya semangat belajar yang sangat tinggi. Mm-mm. Jadi sebelum dia menjadi pahlawan di Indonesia itu dia sekolah di Universitas Al-Azhar Kairo. Oh, di luar Iya. negeri ya itu? Ya. Oh, Jadi wow. tantangannya tuh besar, kayak dari sistem ekonominya, Mm-mm. dari dia kayak dihujat-hujat sama tetangga-tetangganya mungkin. Oh iya. Nah, sebelum dia Apa? Sebelum apa apa? tuh? Sebelum kuliah. Sebelum apa? Nah, jadi dia tuh punya cita-cita pengen buat sekolah buat perempuan-perempuan di Indonesia, biar orang-orang tuh nggak anggap remeh, cuma kayak perempuan tuh tugasnya cuma di dapur. Iya, ya kan? benar. Iya, banyak Iya. banget di zaman sekarang juga masih banyak kan. Jadi Ya, kan? semenjak dia kecil tuh dia tuh pengen banget buat sekolah di tempatnya yaitu di Minangkabau. Dia tuh pernah dengar di daerahnya tuh saat penjajahan. Nah, penjajah-penjajah Jepang ini menculik atau menyekap wanita-wanita di Minangkabau itu buat buat nafsunya doang gitu nah. Oh ya, ngerti. Ya, Jadi jadi kayak kayak emang dianggap lemah remeh gitu Iya. kan. Terus habis itu biasanya cuma jadikan pembantu kayak gitu Direndahkan kan. gitu ya. Nah, dari situ tuh beliau Syekhohnya itu jadi kayak punya keinginan biar kayak buat sekolah, biar perempuannya tuh bisa punya pengetahuan, jadi kayak nggak selalu ditindas gitu kan ya. Terus gimana tuh? terus dia itu sebelum mendapat gelar Syekhoh dari Universitas Al-Azhar Kairo, Ya. dia itu menceritakan ke mamanya kayak Ma, aku pengen banget nih buat sekolah biar perempuan-perempuan di Indonesia ini gak dipandang Pandang, remeh ya. sama laki-laki. Jadi dia tuh pergi belajar ke luar negeri biar dia tuh mendapat ilmu-ilmu kayak biar ilmu-ilmu yang dia dapat dia itu bisa dia ini kan bagikan lagi ya, ke perempuan-perempuan. ya. Wow, terus gimana tuh? Nah, terus pas umur 20-an ternyata dia punya izin nih dari orang tuanya, dari kakak-kakaknya nih. Dia dapat izin buat bikin sekolah di Minangkabau itu. Ya. Nah, tapi Pasti susah nggak sih? Maksudnya Iya, banyak tantangannya struggle-nya besar kan? Iya, Iya. apa Butuh tuh? biaya juga Iya, kan. banyak dari segi apapun tuh pasti butuh persiapannya banyak. Itu apa tuh? jadi pas dia pengen buat itu, tetangga itu kan pasti dengar lah apa isu-isu kalau dia mau buat sekolah gitu kan. Iya. Dia dihujat-hujat gitu kayak
kenapa sih kan perempuan ngapain buat sekolah? Dipandang sebelah mata ya Iya. kan. Iya, dipandang Perempuan remeh tuh gitu Kayak kan. perempuan mending di dapur aja kayak gitu Iya, kan iya. ya. Terus gimana? Habis itu dia langsung apa ya kan beliau ini orangnya tuh kayak pantang menyerah gitu kan, kayak gigi gitu. Jadi dia tuh ngasih tahu ke masyarakat kayak enggak, aku bisa kok buat sekolah buat khusus perempuan biar mereka tuh punya hak-hak buat berpendidikan gitu kan di Indonesia. Iya, iya. Nah, habis itu pas dia pengen mendirikan Sekolah itu ya. Gimana tuh? Dia ini enggak jadinya berhasil enggak mendirikan sekolahnya? iya dia berhasil, tapi karena gini, pas dia mau mendirikan sekolah itu ada nih yang nyeloteh kayak kamu kan nggak punya ayah gitu kan, ayah Oh, ini iya. ternyata sudah meninggal Oh, gitu iya, kan. Iya, iya. Jadi dia kayak karena apa ya, karena keluarganya doang masa kayak diremehin gitu masa kan. karena nggak ada, maksudnya nggak ada sosok ayah sampai Hmm. cuman gara-gara itu sampai ini kan harus dibully, harus dipandang sebelah mata. Terus habis itu gimana dia? Kita jadi kayak denger cerita gitu Iya, ya, kayak kayak storytelling didongengin iya gitu kan. Takutnya tidur. Lanjut, lanjut. Ngantuk Enggak nih. kok, enggak. Jadi beliau juga ini memiliki semangat juang yang tinggi buat perempuan-perempuan di Indonesia ini. Nah, pas dia sudah mendirikan sekolah ini yang bernama Dinia School Putri Padang Panjang, yang bertempat di Minangkabau. Wow. Nah, pas dia itu sudah punya sekolahnya kan, orang tua dari murid ini tiba-tiba datang gitu kan. Iya. Dia kayak manggil, kembalikan anakku, aku. Loh. Iya, sorry. Kan? Lanjut. Nah, pas beliau ini nanya, kenapa? Kan ini sekolah saya, kenapa kayak Mau dipulangin gitu iya, ya, mau anaknya diambil. kenapa diambil, mau dipulangin. Terus ternyata kata ayahnya si anak ini, anaknya mau dinikahin sama saudagar kaya. Saudagar. Orang kaya gitu Oh, ya. Orang kaya iya. gitu. Nah, tapi beliau ini marah lah karena ini kan murid saya, kenapa tiba-tiba mau diambil buat pulang gitu, apalagi Untuk caranya menikah. tuh dengan cara memaki-maki gitu kan. Iya. Habis itu pas ayahnya ini mau mengambil anaknya, Iya. si beliau ini langsung memulangkan satu sekolah. muridnya itu, Oh, satu satu sekolah itu dipulangkan ke rumah. Semuanya. Iya, Seluruh Karena- muridnya. iya, Jadi semuanya kena juga. iya, biar apa ya? Biar apa? Beliau nih kasih tahu kayak ini muridku, ini urusanku gitu kan. Oh iya. Jadi buat apa dimasukkan ke sekolah kalau Mau akhirnya diambil buat dinikahin. dinikahin doang gitu kan. Jadi kayak sekolahnya itu buat tempat Penitipan gitu Penitipan. kan. Oh gitu iya, loh. iya, ngerti, Ya kan? ngerti. Tempat penitipan anak jadinya ya. Jadi orang tua mereka tuh pada menyesal kayak buat apa ya, gara-gara satu orang aja murid-murid tuh jadi kena gitu, nah gara-gara Iya, iya. karena mau dinikahin gitu iya. kan. Nah jadi tuh dia tuh pas sudah dipulangin semua, dia pergi ke ulama besar buat cari ilmu-ilmu. Nah dia tuh ada tuh dia dapat ilmu kedokteran sama ilmu kebidanan. Nah ada saat masyarakat di Indonesia ini ada datang dari keturunan Cina ini. Dia kan non muslim ya, Yang keturunan Cina itu. Iya. Iya. non muslim. Nah istrinya ini hamil, mau melahirkan kan sudah, tapi Iya, di iya. sana tuh kan belum ada rumah Dokter, sakit rumah ya. sakit, Iya, iya. rumah sakit. Terus dokter-dokter tuh kan jauh dari Dari kampung kampungnya gitu Heeh. kan, karena beliau ini punya ilmu kedokteran, jadi dia ngebantuin istrinya ini buat Melahirkan. melahirkan. Nah pas Oh. di situ
beliau ini nggak dibayar gitu kan. Oke. Ya, Kayak terus sukarela gitu kan. terus pas ke orangnya ini yang habis melahirkan ini balik lagi ke Minangkabau buat ketemu sama beliau ini, ternyata orang ini sudah mualaf. Wow, Masya Allah. Karena kayak ternyata ada loh seorang perempuan yang beragama Islam yang masih peduli gitu sama orang non orang muslim karena kan dulu kan masih kayak dianggap rasis iya, gitu kan. dianggap rasis gitu loh. Kayak apa ya, agama sendiri, jadi kayak ngurus kehidupan agama sendiri gitu kan. Iya. Habis itu jadi semenjak itu nama beliau syehohnya jadi mulai dianggap mulai dianggap tinggi kayak gitu, maksudnya kayak mulai dipandang gitu lah bahasanya. Iya. Karena udah mulai dihargai. Oke, iya. Terus gimana tuh lanjut ceritanya? jadi pas udah kan dia udah ditutup tuh sekolahnya diniyahnya itu, dia belajar ke ulama-ulama besar. Iya. Karena itu kan lagi masa penjajahan Belanda. Nah, penjajahan Jepang. Jepang ini pengen ambil alih Indonesia. sekolahnya si beliau ini. Karena ya gitu kan. Nah, tapi kan beliau pasti kayak apa sih? Pasti nggak mau lah pastinya. Nggak terima. Udah kan. dicapek-capek diriin masa diambil langsung ngasih aja. Benar-benar. Jadi beliau ini kayak protes gitu kan ke penjajah Jepangnya ini, kayak ini urusanku kan, saya yang dirikan gitu kan. Habis itu pokoknya dia sampai protes ke pejabat-pejabat di Indonesia ini, ke penjajah Belanda penjajah Jepang. buat mau mendirikan sekolah khusus perempuan. Oh, jadi dia mau mendirikan ulang. Iya, mendirikan ulang. Emang sekolah yang sebelumnya kenapa? Kan Diambil. Ditutup sama karena Jepang. Enggak, dia tutup karena yang ayahnya tadi yang Oh iya. Oh, yang diambil tadi tuh ya anaknya yang gara-gara mau dinikahin. Murid-muridnya itu tuh pada dipulangin semua. Jadi biar orang tuanya itu menyesal gitu, nah kayak buat apa dimasukkan sekolah tapi dipulangkan. buat nikah doang. Ya. Oh, jadi semenjak yang dititipin anaknya itu udah ditutup itu. Iya. Baru semenjak yang semenjak yang dijajah Jepang baru dia mau mendirikan lagi. Oke. Jadi di situ dia dikenal sama penjajah Jepang sebagai pahlawan perempuan inspiratif Indonesia yang mau menegakkan hak-hak perempuan yang mau berpendidikan di Indonesia itu. Jadi gitu ceritanya. Wow, keren sih, keren. Jadi kayak apa ya? Karena beliau Syehoh, saya siapa namanya agak rumit jadi kayak Syehoh Rahma El Yunusia. Oh iya, Syehoh Rahma El Yunusia. Jadi karena berkat beliau, jadi kita perempuan-perempuan di sini, jadi kita tuh kayak punya hak. Jadi kita juga nggak ngerasa takut gitu loh. Karena apa sih, perempuan-perempuan di zaman dulu tuh buat mimpi aja takut gitu loh. Benar-benar. Kayak aku kalau jadi kayak gini bakal bakal dipandang sebelah mata nggak kayak gitu. Walaupun sekarang masih ada kan, maksudnya sampai sekarang masih ramai pembahasan kayak gitu kan. Tapi dengan adanya aksi beliau, berkat beliau kan, jadi kita tuh kayak lebih dimudahkan lagi, lebih pikiran-pikiran orang lain lebih dibuka lagi sama beliau, bahwa perempuan tuh bisa loh kayak gitu. Perempuan tuh nggak cuman bisa di dapur doang kayak gitu, ya kan? Iya, bahwa kayak perempuan itu juga bisa punya mimpi. Iya, karena kan kalau kalian pernah nggak sih kalau misalnya kalian belajar sejarah nih di kelas, terus dengar yang kayak nggak cuma di kelas nih, kalian dengar cerita soal sejarah Indonesia, sejarah perempuan, pasti banyak kan perempuan tuh yang kayak ditindas kayak gitu. Iya. Yang kayak diremehkan, dipandang semua mata, kayak udah kamu di dapur aja, nggak usah yang kayak, biasanya banyak kayak gini. Apalagi kalau misalnya di daerah-daerah yang masih terpencil gitu, itu masih yang kayak sekolah buat perempuan, sekolah tinggi-tinggi buat perempuan tuh kayak
kayak nggak kayak sia-sia gitu. Ya, kalau misalnya nanti ujung-ujungnya di dapur iya, juga. betul. Kayak buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau misalnya ujung-ujungnya di dapur. Padahal kan nanti kalau misalnya kita nih punya anak nih misalnya, Kita bisa ajarkan gitu. iya, yang sekolah pertama seorang anak kan adalah ibu Iya, gitu. benar. Jadi ya kalau misalnya ibunya nggak punya wawasan, gimana ibunya mau ngajarin ke anaknya kan, kayak gitu. Nah itu kamu ambil dapat cerita-cerita kayak gitu, cerita-ceritanya Syehoh itu dari mana? Aku dapatnya dari buku-buku sih yang aku baca. Iya. Biasanya di jurnal-jurnal juga ada biasanya. Ya pasti udah banyak lah seorang Iya. pahlawan gitu. Ini juga buku yang termasuk ada di sini kan. Nah ini guys, buku perempuan yang mendahului zaman. Ini apa nih kesimpulan ceritanya lah? Itu biografi dari Penulis. dari beliaunya itu. Dari Oh, beliau. dari yang syekhnya itu ya? Dari syehohnya. Syehohnya. Kisah-kisahnya gitu, nah dari dia lahir, dari sampai dia bikin sekolah itu. Oh. Jadi ini bukunya tuh sebuah deng, itu sebuah novel biografi Syehoh Rahmah El Yunusiyah. Ini ada tulisan di sini, pendiri sekolah perempuan pertama di Indonesia. Dinia Putri Padang, panjang 1923. Wow. Berarti dia orang pertama ya yang membangun Dia- sekolah iya. untuk wanita. Orang pertama yang membangun, perempuan pertama guys, lebih Iya, tepatnya perempuan pertama yang membangun sekolah di Indonesia. Wow. Jadi kalau sahabat-sahabat Suada, kalau ada yang mau baca tertarik sama bukunya ini ya guys, judulnya Iya. bukunya Perempuan yang mendahului mendahului zaman. Karya ini dari Siapa tuh? Republika ya. Bagus sih bukunya, kalau soal ini pasti bagus lah kayak gitu. Jadi kita kayak punya motivasi gitu Iya. nah buat Iya, buat berpendidikan lebih gitu. Ya buat perempuan-perempuan yang merasa kayak apa aku nggak usah sekolah tinggi-tinggi ya, nggak guys, kalian tuh harus sekolah tinggi-tinggi biar kalian tuh apa ya bisa mengajarkan nanti ke anak-anak kalian kayak biar gitu. bisa buktikan juga kalau misalnya perempuan tuh bisa loh kayak gini. Iya gitu benar nih. Karena ya apa ya, salah satu biar orang nggak pandang kita sebelah mata ya dengan cara pembuktian kan. Iya, Maksudnya pembuktian. dengan cara kita menunjukkan ke mereka kalau kita tuh bisa. Iya. Percuma kalau misalnya kita sering ngomong aku bisa loh, aku bisa, tapi kalau Tapi kita nggak nggak, ada buktinya. ya pasti orang juga pasti bakal trust Iya, issue, benar-benar. bakal ini anak beneran bisa atau enggak sih kayak Iya. gitu. Percuma kata tanpa bukti kan. Iya betul. Iya. Yo, Mau kita ngomong 1000 kali kita bisa Iya. juga, tapi nggak ada buktinya Iya, nggak iya. bakal ada yang percaya. omong kosong jadinya kan. Iya benar-benar. Ada lagi mungkin cerita dari beliau yang Mungkin itu aja sih. udah ya? Iya. Udah cukup. Udah gitu guys. Sangat menginspiratif ya. Iya. Baik, demikian sahabat Suada kebersamaan kita di program ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.